Di sebuah desa kecil yang terpencil bernama Sukajaya, terdapat seorang perempuan muda bernama Nuraini yang baru saja memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang guru. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, memberikan suasana tenang namun juga sedikit misterius. Nuraini, seorang lulusan baru dari sekolah keguruan, merasa antusias sekaligus gugup menghadapi tanggung jawab barunya. Hari pertama ia menginjakan kaki di sekolah dasar desa tersebut, ia disambut oleh suasana sederhana dengan bangunan sekolah yang sudah tua, berdinding kayu, dan beratap seng. Suara anak-anak yang bermain terdengar riang, tetapi ada sesuatu yang tak biasa dalam cara mereka memperhatikan Nuraini. Tatapan mata mereka seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan gugup karena lingkungan yang baru. Ketika Nuraini memulai kelas pertamanya, ia merasa bahwa murid-muridnya cukup bersemangat untuk belajar. Anak-anak itu memiliki senyum polos yang membuat Nuraini merasa diterima. Namun, ada satu hal yang aneh sejak awal, daftar hadir murid yang diberikan kepadanya. Dalam daftar itu, ada nama seorang murid bernama Dimas. Nama itu tertulis di antara nama-nama lainnya dengan tulisan yang sedikit lebih tebal, seolah sengaja ditonjolkan. Saat memanggil nama-nama di daftar itu satu persatu, Nuraini berhenti sejenak pada nama Dimas. "Dimas?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada yang menjawab. Ia memandang ke seluruh kelas, tetapi bangku yang seharusnya milik Dimas kosong. Nuraini merasa aneh, tetapi memilih untuk melanjutkan kelas. Ia berpikir mungkin Dimas sedang sakit atau tidak bisa datang pada hari itu. Seiring waktu, rasa penasaran Nuraini terhadap nama Dimas semakin besar. Setiap kali ia memeriksa daftar hadir, nama itu selalu ada. Namun, tidak pernah ada seorang pun yang duduk di bangku yang seharusnya milik Dimas. Pada minggu kedua mengajar, Nuraini mulai bertanya-tanya kepada murid-murid lain tentang Dimas. Namun, setiap kali ia menyebut nama itu, murid-muridnya tampak gelisah. Beberapa dari mereka langsung menundukkan kepala, sementara yang lain saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Salah satu murid, seorang anak perempuan bernama Siti, memberanikan diri berbicara. "Bu Guru, lebih baik jangan sebut nama itu lagi," katanya dengan suara pelan. Nuraini merasa bingung dan ingin tahu lebih banyak, tetapi melihat wajah murid-murid yang ketakutan, ia memilih untuk tidak memaksa mereka menjelaskan. Rasa penasaran yang terus menghantui membuat Nuraini mulai memperhatikan kejadian-kejadian kecil di kelasnya. Ia sering merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan pelajaran, ia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Suara itu begitu nyata hingga membuatnya menoleh dengan cepat. Namun, saat ia memandang ke belakang, hanya ada murid-muridnya yang duduk diam memperhatikan. Nuraini mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, tetapi kejadian serupa terus berulang. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman setiap kali berada di kelas, terutama saat ia melihat bangku kosong di sudut ruangan yang seharusnya milik Dimas. Suatu sore, ketika Nuraini sedang memeriksa pekerjaan rumah murid-muridnya di rumah kontrakannya yang sederhana, ia menemukan sebuah buku tugas yang membuat darahnya berdesir. Buku itu memiliki nama Dimas, tertulis di sampulnya dengan tulisan tangan anak kecil yang rapi. Nuraini terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ada yang pernah menyerahkan buku itu padanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu dan mendapati isinya penuh dengan coretan-coretan aneh. Ada gambar-gambar sederhana seperti anak kecil yang mencoba menggambar manusia, tetapi bentuknya tidak proporsional.
Beberapa halaman bahkan dipenuhi tulisan-tulisan yang tidak jelas, seperti kode atau simbol. Nuraini merasa jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut mulai merayap di pikirannya. Ia memutuskan untuk membawa buku itu ke sekolah keesokan harinya dan menunjukkan kepada rekan-rekan gurunya, berharap mereka dapat memberikan penjelasan yang logis. Keesokan paginya, Nuraini membawa buku tugas tersebut ke ruang guru dengan harapan mendapatkan jawaban atas misteri ini. Ketika ia menunjukkan buku itu kepada salah satu rekan kerjanya, Bu Rini, reaksi yang diterimanya sungguh tidak terduga. Bu Rini memandang buku itu dengan alis terangkat, lalu berkata, "Buku ini kosong, Nuraini." Nuraini tertegun. Ia tahu apa yang dilihatnya semalam bukanlah imajinasinya. Ia mencoba menjelaskan bahwa buku itu penuh dengan coretan dan tulisan aneh. Tetapi saat ia membuka halaman-halaman buku itu, benar saja semua halaman kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada gambar, hanya lembaran kertas polos. Kebingungan Nuraini semakin menjadi-jadi. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia memang mengalami halusinasi akibat kelelahan. Namun, bagian dalam dirinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius sedang terjadi. Sepanjang hari itu, ia merasa tidak fokus saat mengajar. Pandangannya terus kembali pada bangku kosong di sudut ruangan yang seharusnya menjadi tempat Dimas duduk. Ketika bel pulang berbunyi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja bangku itu, ada sebuah pensil yang berputar perlahan-lahan, seolah-olah sedang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Nuraini memutuskan untuk berbicara dengan kepala sekolah, Pak Hasan, tentang semua hal aneh yang ia alami. Ketika ia menceritakan kejadian-kejadian tersebut, Pak Hasan hanya mengangguk pelan dan tampak berpikir sejenak. "Nuraini, ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang Dimas," katanya dengan suara berat. Pak Hasan kemudian menjelaskan bahwa Dimas adalah seorang murid yang sangat berbakat, tetapi hidupnya terhenti secara tragis setahun yang lalu. Ia meninggal karena tenggelam di sungai saat perjalanan pulang dari sekolah. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam bagi murid-murid lain dan bahkan beberapa guru. Tapi, mengapa namanya masih ada di daftar hadir? Tanya Nuraini. Pak Hasan tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Setiap kali kami mencoba menghapus namanya, entah bagaimana, namanya selalu kembali muncul." Penjelasan Pak Hasan membuat Nuraini semakin ketakutan, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar. Ia merasa perlu mencari tahu lebih dalam tentang Dimas dan mengapa arwahnya tampaknya masih berkeliaran di sekolah. Malam itu, ia mencoba mencari informasi di rumah-rumah warga desa. Salah satu warga, seorang nenek bernama Embok Sarmi, memberinya informasi yang mengejutkan. Dimas adalah anak yang baik, tapi dia pergi terlalu cepat, kata Embok Sarmi dengan suara pelan. Ada yang bilang, arwahnya masih terikat di dunia ini karena dia merasa belum menyelesaikan sesuatu. Mungkin itu sebabnya dia masih muncul di sekolah. Setelah mendengar cerita dari Embok Sarmi, Nuraini merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini, tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan. Malam itu, ketika ia sedang mempersiapkan materi pelajaran di ruang tamunya, suara yang selama ini hanya terdengar samar-samar kini menjadi sangat jelas. "Bu Guru," suara itu terdengar seperti bisikan seorang anak kecil, tetapi juga begitu dingin dan menusuk. Nuraini menoleh dengan cepat, dan di sana, di sudut ruangan, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Dimas?" tanyanya dengan suara bergetar, tetapi bayangan itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan mata yang kosong. Keesokan harinya,
Nuraini berusaha bersikap normal di sekolah meski pikirannya masih dipenuhi kejadian malam itu. Saat ia masuk ke kelas, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Anak-anak tampak lebih pendiam, bahkan Siti, yang biasanya aktif, terlihat murung. Nuraini memulai pelajaran seperti biasa, tetapi matanya terus tertuju pada bangku kosong di sudut ruangan. Ia merasa seolah-olah bangku itu memancarkan energi yang tak terlihat, membuatnya semakin tak nyaman. Di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba buku pelajaran di atas meja Dimas jatuh ke lantai dengan suara keras. Seluruh kelas terdiam. Nuraini berjalan mendekati meja itu dengan langkah ragu-ragu. Ketika ia memungut buku tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada tulisan di salah satu halaman, "Aku di sini." Tulisan itu seperti dicoret-coret dengan pensil oleh tangan anak kecil. Nuraini menutup buku itu dengan cepat, merasa gemetar. Ia mencoba tetap tenang di depan murid-muridnya, tetapi perasaan takut terus menghantuinya. Setelah jam pelajaran selesai, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dimas. Ia mengunjungi perpustakaan sekolah dan mencari arsip lama. Di sana, ia menemukan foto kelas yang diambil setahun yang lalu. Foto itu menunjukkan seluruh siswa termasuk Dimas. Anak laki-laki itu berdiri di barisan depan dengan senyum lebar, tetapi matanya memiliki sorot yang aneh, seolah-olah menyimpan rahasia. Nuraini merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Dimas, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Malam harinya, Nuraini bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah-tengah sungai yang airnya begitu dingin dan tenang. Dari kejauhan, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri di tepi sungai, memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Bu guru, tolong saya," suara anak itu bergema di kepalanya. Nuraini mencoba mendekat, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke dasar sungai oleh kekuatan tak terlihat. Anak laki-laki itu perlahan berjalan ke arah sungai, dan sebelum ia tenggelam sepenuhnya, ia mengulurkan tangannya ke arah Nuraini. "Tolong saya," suara itu begitu nyata sehingga Nuraini terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa seperti peringatan, seolah-olah Dimas mencoba menyampaikan pesan penting. Nuraini merasa semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menolong Dimas. Ia mengingat apa yang dikatakan Embok Sarmi tentang arwah yang terikat karena ada urusan yang belum selesai. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk kembali ke sungai tempat Dimas tenggelam, berharap menemukan petunjuk. Sore itu, setelah sekolah selesai, ia pergi ke sungai seorang diri. Ketika ia tiba, suasana di sekitar sungai begitu sunyi dan mencekam. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Nuraini berdiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir pelan. Ia berbisik lirih, "Dimas, jika kau ada di sini, beritahu aku apa yang bisa kulakukan untuk membantumu." Nuraini berdiri di tepi sungai yang tampak lebih menyeramkan dalam gelapnya malam. Ia membawa lilin kecil untuk penerangan, ditemani angin malam yang dingin menusuk kulit. Perasaan takut bercampur tekad memenuhi dirinya. Ia berbisik pelan, mencoba memanggil nama Dimas, "Jika kau ada di sini, katakan apa yang harus aku lakukan." Air sungai tampak tenang, tetapi suasana begitu mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air di depannya, seperti ada sesuatu yang bergerak. Nuraini memandang dengan penuh waspada, jantungnya berdegup kencang. Bayangan seorang anak laki-laki muncul di atas permukaan air, menghadap Nuraini dengan tatapan penuh kesedihan. "Bu guru, aku tidak bisa pergi," kata suara itu, terdengar jelas meskipun bibir bayangan tersebut tidak bergerak. Nuraini merasakan air mata mengalir tanpa sadar.
Ia tahu ini bukanlah hal yang wajar, tetapi ia juga tidak bisa lari dari kenyataan ini. "Apa yang membuatmu terikat di sini, Dimas?" tanyanya dengan suara gemetar. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah seberang sungai. "Buku. Di dalam buku itu, ada yang perlu diselesaikan." Nuraini mengingat buku yang pernah ia temukan di rumahnya. Meski saat itu kosong, kini ia yakin buku itu menyimpan rahasia penting. Esok harinya, Nuraini membawa buku tersebut ke sekolah. Ia duduk di mejanya dengan gugup, membuka halaman demi halaman. Kali ini, coretan-coretan kembali muncul, membentuk kata-kata yang sulit dibaca. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa tulisan itu membentuk petunjuk. "Maaf, salahku. Maafkan aku." Tulisannya tampak berulang-ulang. Nuraini mencoba merenungkan maksud dari pesan ini. Ia merasa bahwa Dimas memiliki rasa bersalah yang mendalam terhadap sesuatu atau seseorang, tetapi ia tidak tahu siapa atau apa yang dimaksud. Sore itu, Nuraini kembali menemui Embok Sarmi untuk meminta panduan. Sang nenek memandangnya dengan tatapan serius, seolah-olah sudah mengetahui apa yang terjadi. Arwah anak kecil sering terikat karena rasa bersalah atau janji yang belum terpenuhi, jelas Embok Sarmi. Apakah ada hal yang belum Dimas selesaikan semasa hidupnya? Mungkin sesuatu yang hanya kau bisa bantu temukan jawabannya. Nuraini merasa kebingungan. Ia mencoba mengingat cerita yang pernah ia dengar tentang Dimas, tetapi tidak ada yang spesifik yang dapat menjelaskan rasa bersalah tersebut. Malam harinya, Nuraini memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap mendapatkan petunjuk melalui mimpi seperti sebelumnya. Dalam mimpinya, ia kembali ke sungai, tetapi kali ini ia melihat lebih banyak detail. Dimas sedang berdiri di samping seorang anak perempuan lain yang tampak menangis. "Aku tidak sengaja, Bu Guru, aku tidak sengaja," kata Dimas, suaranya pecah oleh rasa penyesalan. Nuraini terbangun dengan keringat dingin dan sebuah nama muncul di kepalanya, Siti. Ia merasa bahwa Siti, salah satu muridnya, mungkin mengetahui sesuatu yang penting tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. Keesokan harinya, Nuraini memanggil Siti secara pribadi setelah jam pelajaran selesai. Anak itu tampak gugup, tetapi tidak menolak ketika Nuraini memintanya untuk duduk di ruang guru. "Siti, ibu ingin bertanya sesuatu," kata Nuraini dengan suara lembut. Siti mengangguk perlahan. "Apa kau tahu sesuatu tentang Dimas? Tentang apa yang terjadi padanya sebelum dia meninggal?" Wajah Siti berubah pucat dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, seolah-olah sedang menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. "Bu Guru, itu salahku," katanya akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Nuraini terkejut, tetapi ia tetap tenang dan membiarkan Siti melanjutkan ceritanya. Dengan air mata mengalir, Siti menceritakan kejadian yang selama ini ia sembunyikan. Pada hari Dimas tenggelam, mereka berdua bermain di dekat sungai meskipun sudah dilarang oleh orang tua mereka. Dia hanya ingin mengambil bola yang terjatuh ke sungai. Siti bercerita sambil terisak. "Tapi aku tidak membantunya saat dia terpeleset. Aku terlalu takut." Siti menjelaskan bahwa ia lari ketakutan dan tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hingga Dimas ditemukan tak bernyawa keesokan harinya. Rasa bersalah yang mendalam itulah yang membuatnya selalu murung dan menghindari pembicaraan tentang Dimas. Mendengar pengakuan itu, Nuraini merasakan simpati yang mendalam terhadap Siti. Ia menyadari bahwa rasa bersalah yang dirasakan oleh Siti dan Dimas adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. "Siti, ini bukan salahmu sepenuhnya," kata Nuraini dengan lembut. "Tetapi kita bisa membantu Dimas untuk pergi dengan tenang.
Siti memandangnya dengan mata penuh harapan, tetapi juga kebingungan. "Bagaimana caranya, Bu Guru?" tanya Siti. Nuraini mengingat nasihat Embok Sarmi dan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di tepi sungai, tempat kejadian itu terjadi. Ia percaya bahwa doa dan keikhlasan dari Siti bisa membantu arwah Dimas melepaskan dirinya dari dunia ini. Malam itu, Nuraini, Siti, dan beberapa murid lainnya yang dekat dengan Dimas berkumpul di tepi sungai. Lilin-lilin dinyalakan, dan mereka berdoa dengan penuh khusyuk. Siti, dengan suara bergetar, meminta maaf kepada Dimas. "Dimas, maafkan aku karena tidak menolongmu waktu itu. Aku benar-benar menyesal." Suasana menjadi hening, hanya suara gemericik air yang terdengar. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, membuat lilin-lilin berkedip. Nuraini merasa ada kehadiran yang hangat dan damai di sekitarnya. Ia tahu Dimas telah mendengar permohonan maaf itu. Setelah malam itu, suasana di sekolah berubah. Bangku kosong yang selama ini menjadi milik Dimas tidak lagi memancarkan energi aneh. Nama Dimas akhirnya bisa dihapus dari daftar hadir tanpa muncul kembali. Siti terlihat lebih ceria, dan beban yang selama ini menghantui Nuraini terasa sirna. Meskipun kejadian itu meninggalkan bekas mendalam di hati mereka semua, Nuraini merasa bersyukur karena telah membantu Dimas menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa menjadi guru tidak hanya tentang mengajarkan pelajaran di kelas, tetapi juga membantu menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat. Dan dengan itu, ia melanjutkan tugasnya dengan hati yang lebih kuat, yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar untuk Dimas dan murid-muridnya.